dari kelompok 3 ini mempresentasikan proyek hasil dari kami. Proyek game bernama Kite Boy dengan beranggotakan saya, Desi Juliati, saya Fatir Sigurawan, dan saya Arya Tala. Next. Raisa Putra. Nah, di sini pertama rancangan awal atau desain awalnya. Di awalnya itu kita ingin membuat UI seperti ini. Dengan UI ini pertama ada karakternya dan juga ada button mulai dan keluar. Selanjutnya kalau misalnya kita kita tekan button mulai, kita akan masuk ke menu utama. Menu utamanya ada potongan menu, instruksi dan tantangan layangan. Lalu lanjut lagi, ini ada perakit layangannya. Nah, ini perakit layangannya itu ada benda-benda yang harus kita kumpulin nih biar kita bisa merakit menjadi layangan. Dengan kita bisa lihat juga mock-up-nya sama ya seperti di wireframe-nya. Ceritanya seperti itu. Next. Nah, visi dari konsep inti kita, Survivor Puzzle ini adventure bertema pertualangan masa kecil di mana pemain sebagai Andi menjelajahi gudang terbengkalai, memecahkan teka-teki dan mengumpulkan barang untuk perakit layangan impiannya. Jadi game ini itu game yang bernuansa narasi, menjual narasi yang dimana si Andi ini akan berbicara atau berdialog dengan karakter NPC lainnya yang ada di dalam game. Dengan vision statement, game bernuansa nostalgia yang mengajak pemain menjelajahi, mengumpulkan barang dan merakit sesuatu yang membahagiakan, dan juga akan melawan musuh, yaitu musuhnya adalah tikus. Dengan tantangan sederhana namun seru, game ini menghadirkan rasa hangat, penasaran, dan kepuasan yang cocok untuk anak-anak dan pemain casual. Next. Nah, ini adalah gambaran flowchart awal. Bisa next lagi yang lebih dikit. Next aja. Ini saya langsung jelaskan. Pertama adalah start, di mana ya seperti biasa game akan mulai dari start. Lalu ada menu di mana di menu tadi ada desain yang ada start, exit dan sebagainya. Nah, di sini langsung mulai flow-nya yaitu adalah start game. Player bercengkerama dengan NPC dan pindah ke scene rumah nenek. Karena di awal kita sudah menjelaskan bahwa ini adalah cerita, kita menjual cerita narasi dalam sebuah game. Nah, lalu yang kedua adalah player bercengkerama dengan nenek dan pindah ke scene gudang tua. Lalu di nextnya adalah player bertarung dengan enemy yang ada di gudang tua. Nah, di sini ada jika If-nya ya, apakah player menang? Jika menang, muncul panel yang muncul panel kemenangan dan opsi balik menu. Lalu jika tidak, muncul panel kalah dan player wajib mengulang fight dengan 3 menang dan diteruskan dengan endingnya. Next. Oke, di sini ada pilihan desain dan target utama. Ada 3 pilihan utama, yaitu adalah petualangan nostalgia, nuansa masa kecil yang sederhana. Lalu ada puzzle yang rentang sederhana, mudah dipahami, memberi kepuasan. Lalu ada kepuasan rakit, proses crafting yang menyenangkan. Nah, di sini ada target audience juga. Pertama adalah demografi, pemain kasual segala usia, tentang dari 7 tahun ke atas. Lalu platformnya, terutama yaitu mobile, Android, iOS, dan ekspansi ke PC Steam. Lalu ada tipe pemain yaitu explorer, achiever, dan social user. Next. Gameplay balik. Di sini pertama kita punya cerita latar belakang. Andi ingin membuat layangan sendiri tapi harus melalui tantangan di gudang. Kedua, eksplorasi gudang, mencari bahan, kayu, kertas, benang, dan yang tersebar. Tiga, memecahkan puzzle, membuka ruangan terkunci, mencari kunci tersembunyi. Lalu empat, ada menghadapi rintangan, menghindari tikus, coba benda jatuh dari rak. Lalu ada 5, mengumpulkan item, setiap item, kayu, kertas, benang, dan punya cerita kecil saat ditemukan. 6, reklaman, mini game crafting, satukan bahan di layangan. Dan 7, ending. Jadi bisa berbuat bersama teman dan ending layangan gagal bersama sebelum menjadi. Kita mempunyai selling point apa ya sih? Jadi kita mempunyai 3. Di sini pertama ada tema nostalgia yang jarang. Nah, jarang itu karena ada budaya permainan tradisional anak Indonesia yang kita masukkan ke dalam game ini. Ada suasana masa kecil yang autentik dan sangat-sangat nostalgia. Dan yang kedua, kombinasi gameplay yang segar dengan adanya eksplorasi, puzzle, dan juga crafting sederhana yang bahkan mudah dipahami oleh pemain-pemain yang jarang memainkan game. Yang ketiga itu ending yang bermakna. Reward emosional bukan sekedar skor, tapi momen berbahagia
bermain bersama teman-teman. Next. World design dan karakter. Oh, setting dunia. Pertama ada halaman rumah, tempat awal bercerita. Lalu ada gudang tua, lokasi utama. Sedangkan lapangan untuk lokasi ini. Lapangan yang di sini kita bisa kita menggunakan lapangan di gudang itu. Karakter utama itu adalah si Andi dengan usia yang 7 tahun dan kepribadian yang sangat penasaran, tangan menyerah dan juga kreatif. Yang bertujuan untuk membuat layangan untuk bermain bersama teman-temannya. Next. Metodologi manajemen proyek. Kita mempunyai tools dan workflow yang kita menggunakan Trello untuk project management. Struktur kolomnya ada backlog, to do, and progress, and for review, and clear, at least done. Key success factors-nya, tim yang kompak dengan role yang jelas, metodologi agile dan terstruktur, fokus pada experience pemain yang meaningful sama dokumentasi yang komprehensif. Next. Oke, kesimpulan dari presentasi tadi. Oke, kita masuk kesimpulan. Di sini ada dikasih prestasi penutup. Dia berhasil mengubah kenangan masa kecil menjadi konsep permainan yang solid, menggabungkan teori dan praktik dalam proses desain. Lalu ada motif Jade Raymond, karena membuktikan pemain merasakan cerita orang lain secara mendalam. Lalu proyek ini masih tahap awal, bukan hasil akhir. Seperti kata Miyamoto, permainan tidak pernah selesai, hanya dirilis. Dia menyadari ada kesenjangan terkonsep dari realisasi dan berkomitmen untuk memperbaikinya secara sistematis. Pola pikir yang diusung adalah pembelajaran berkelanjutan. Setiap keterbatasan dianggap sebagai peluang untuk berkembang melalui evaluasi dan iterasi. Nah, baik, dari kesimpulan ini kita bisa langsung ke gamenya ya teman-teman. Pasti teman-teman juga penasaran gamenya gimana sih jadinya dari presentasi yang kita dari presentasi ini. Boleh langsung dimainin. Jadi kita mempunyai UI yang seperti ini. Sebentar, sebelum mulai, di sini udah ada karakter ya, karakter gamenya yang ada di belakang. Nah, pertama si karakter Thomas, si Andi akan bertemu dengan temannya dan mereka akan berdialog nih. Pelan-pelan. Mereka akan berdialog. Apakah si Andi ini mau ikut bermain layangan bersama dia? Nah, tapi si Andi ini ada kekurangan nih. Andi ini nggak ada layangannya. Gimana dia bisa main layangan kalau misalnya dia nggak ada layangannya? Nah, lanjut ke selanjutnya. Ini scene-nya itu ada di rumah nenek, dimana si Andi berdialog dengan si nenek ini. Dia berbicara, apakah ada layangan aku di rumah nenek ini? Nenek pun menjawab, sepertinya ada, tapi ada di gudang seingat nenek. Nah, nanti akan lanjut ke scene gudang, lanjutin aja seperti itu. Nah, di scene gudang ini adalah poin utamanya ya, karena kita akan melawan si tikus. Dia bisa ngapain? Rek mas batan, jadi rek mas batan aja, mas batan aja. Jadi lagi lagi. Jadi mekanik playnya ini kita nggak boleh nih kalah dari si. Nah, jadi mekanik playnya tadi itu si mouse playnya si kursornya itu diarahkan ke tadi yang titik 2 tadi, yang merah dan putih tadi, untuk bisa mengalahkan si tikus yang jadi lawannya dengan titik merah yang di atas tadi. Itu sebagai power si Andi untuk bisa mengalahkan si mouse ini untuk bisa mendapatkan si layangan. Dan kalau misalnya tadi berhasil seperti tadi yang chicken dinner, itu adalah UI untuk kalau misalnya dia menang winner chicken dinner dan bisa kocok. Lanjut ke codingannya.